anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, materi pokok pembelajaran mengidentifikasi teks deskripsi. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu, marilah kita berdoa berdasarkan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, materi kita hari ini adalah mengidentifikasi teks deskripsi. Ada beberapa hal yang perlu anak-anak ketahui dalam mengidentifikasi. Mengingat kata mengidentifikasi sendiri di sini itu maknanya masih sangat luas. Nah, khusus materi kita hari ini, mengidentifikasi teks deskripsi, ada 3 pokok yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah kita akan mengidentifikasi pengertian teks deskripsi itu sendiri, kemudian ciri, tujuan, dan isi teks deskripsi, kemudian yang terakhir nanti adalah tujuan teks deskripsi. Nah, itu dia 3 poin utama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak, kita langsung saja masuk ke materi pokok hari ini. Mengidentifikasi teks deskripsi. Pertama adalah pengertian. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri sesuatu yang dideskripsikan oleh penulis. Dengan demikian, pembaca memperoleh kesan mendalam terhadap tulisan tersebut. Baik anak-anak, di sini ada 3 poin utama yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama adalah objek, ya. Jadi di sini nanti kita akan mendeskripsikan 3 pokok, yaitu objek, tempat, atau peristiwa. Pak Guru, seperti apa jika kita ingin mendeskripsikan sebuah objek? Ya, jadi objek ini gampang sekali ya anak-anak ya. Jadi saya ambil contoh seumpama mobil. Ya, mobil. Mobil, kita bagi lagi, ada mobil sedan, ada mobil trek, ada mobil bus. Jadi tergantung dari anak-anak sekalian mana yang paling mudah menurut kalian untuk kalian deskripsikan. Kemudian tempat. Tempat ini paling gampang juga anak-anak deskripsikan. Kenapa saya katakan demikian? Tempat yang biasanya paling banyak dideskripsikan itu adalah selain tempat tinggal kita juga bisa mendeskripsikan tempat-tempat wisata atau tempat rekreasi yang pernah kalian kunjungi. Kemudian yang terakhir nanti yang ketiga adalah peristiwa. Jadi peristiwa ini bisa saja peristiwa duka ataupun peristiwa suka. Ya. Contohnya seumpama peristiwa kecelakaan, itu bisa dideskripsikan kenapa bisa terjadi kecelakaan, berapa yang selamat, berapa yang meninggal, dan tempatnya di mana. Ya. Intinya jika kalian ingin mendeskripsikan di sini, intinya adalah ketika kalian mulai mendeskripsikan, maka orang-orang yang mendengar itu seakan-akan melihat secara langsung kejadian yang kalian deskripsikan atau yang kalian ceritakan. Di sini sudah jelas dikatakan ya di kalimat kedua bahwa pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri sesuatu yang dideskripsikan oleh penulis. Jadi penulis di sini yang dimaksud adalah kalian sendiri. Baik anak-anak, saya harap sampai di sini semuanya paham. Kita lanjut ke yang kedua. Teks deskripsi adalah teks yang berisi informasi berbentuk kalimat deskripsi, yaitu kalimat yang berisi gambaran objek, bisa berupa lokasi, suasana, ukuran, warna, rasa, atau sifat fisik lainnya. Jelas ya? Baik, kita lanjut. Kalimat deskripsi menggambarkan atau melukiskan sesuatu sehidup-hidupnya, seperti keadaan alam, ruang,
atau keindahan wajah seseorang. Jadi kalau ada nanti yang mau mendeskripsikan tetangganya boleh, mendeskripsikan ayahnya boleh, mendeskripsikan ibu, kakak atau adik saya. Nah, dengan kata lain, kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan keadaan, bentuk, atau suasana seperti benda, orang, tempat, sesuai dengan objek yang sebenarnya. Baik, kita lanjut. Ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Jadi kalau kita mendeskripsikan, otomatis yang kita lukiskan atau gambarkan itu adalah sesuatu ya. Sudah jelas tadi dikatakan, baik itu benda, orang, atau 3 poin yang pertama tadi, baik itu objek, tempat, atau peristiwa. Kemudian yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Ya, maksudnya di sini adalah indera kita kan terdiri dari beberapa ya. Ada 5 kalau saya tidak salah panca indera. Nah, kalau kita mendeskripsikan seumpama contoh. Seumpama kalimatnya seperti ini. Ibu memasak ayam setiap hari. Rasanya sangat enak. Jadi ketika kalian mengungkapkan kalimat tersebut, maka yang terbayang di pikiran pembaca atau pendengar itu adalah sepotong daging ayam. Kemudian tadi kamu katakan bahwa rasanya enak, berarti kamu sementara bercerita atau mendeskripsikan, maka seseorang yang sudah pernah makan ayam sudah mulai merasakan memang nikmatnya ayam seperti apa. Kemudian membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Nah, sudah saya jelaskan tadi ya. Seumpama ibu kamu mendeskripsikan bahwa ayam goreng ibu sangat lezat, maka tanpa memakan pun orang yang mendengar sudah bisa merasakan daging ayam itu kalau digoreng rasanya seperti apa. Ya. Kemudian yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Baik, kita lanjut ya. Jadi saya harap sampai di sini semuanya paham. Tujuan teks deskripsi. Berdasarkan tujuannya, deskripsi dibedakan menjadi 2, yaitu deskripsi sugestif dan deskripsi teknis. Deskripsi sugestif bertujuan menciptakan pengalaman kepada diri pembaca karena berkenalan langsung dengan objeknya. Sasaran deskriptif sugestif disampaikan dengan kata-kata yang dipilih penulis untuk menggambarkan ciri, sifat, dan watak dari objek tersebut sehingga dapat tercipta sugesti tertentu kepada pembaca. Jadi sugesti di sini artinya kita mau mengaruhi ya, apa yang kita sampaikan itu orang mengikuti ya. Seperti kita mengatakan di taman yang begitu indah, tampak bunga-bunga yang mekar, indah berseri. Jadi kita seakan-akan mensugesti orang, mengajak orang untuk menghayalkan sebuah taman di dalam pikirannya. Nah, itu adalah tujuan utama kita, bagaimana cara kita bercerita, sehingga orang terlarut dalam cerita kita. Kurang lebih sama dengan dongeng ya, atau fabel. Bagaimana caranya kita bercerita, sehingga seakan-akan cerita kita itu, orang-orang tersebut ada di dalamnya, terlibat di dalamnya. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Dengan kata lain, deskriptif sugestif berusaha untuk menciptakan suatu penghayatan terhadap objek tersebut melalui imajinasi pembaca. Sedangkan teks deskriptif teknis bertujuan memberi identifikasi atau informasi mengenai objek. Pembaca dapat mengenali objek jika bertemu atau berhadapan langsung. Ya, sangat jelas ya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Saya harap apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat buat anak-anak sekalian di rumah. Sampai bertemu di video berikutnya. Selamat pagi, sampai jumpa.